Nah, ini penjelasannya ya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lebih ini lagi. Nah, sebenarnya apa sih yang mendasari munculnya teknik-teknik data mining ini? Ada dua yang mempengaruhi ya. Jadi yang pertama dari sudut pandang komersial, ya dari sudut pandang komersial itu data, apalagi sekarang ini sekitar tahun 2000-an ya, itu data itu sudah sangat luar biasa banyaknya. Apalagi sekarang ukurannya sudah tidak lagi giga, tapi ukurannya sudah tera, bahkan lebih dari tera. Semua misalkan transaksi e-commerce, sekarang semuanya transaksi e-commerce. Dalam 1 detik, ya, misalkan di Tokopedia, itu berapa ribu data yang masuk dalam 1 transaksi, 1 per detik. Bisa dibayangkan, kalau itu diakumulasi, itu jumlahnya bisa, ukurannya tidak lagi juta, tapi triliun data ya yang terkumpul hanya misalkan dari 1 e-commerce misalkan. Kalau dulu mungkin trennya masih departemen store. Ya, kalau kalian zaman-zaman masih mengenal zaman-zaman saya tahun 2000-an, itu lagi booming-boomingnya departemen store yang besar-besar, ada Giant, Carrefour. Nah, sekarang semuanya dilindas oleh yang namanya e-commerce ya. Itu. Dan semuanya menggunakan sudah terkomputerized dan sudah menyimpan data yang sangat besar. Jadi ledakan data, volume data inilah yang mendasari kenapa diperlukan data mining. Maksudnya apa? Data itu yang sedemikian banyak itu terus dipakai buat apa? Kan hanya dipakai, biasanya kalau di perusahaan itu hanya disimpan, kemudian nanti buat laporan keuangan, laba rugi. Nah, istilahnya data itu sedemikian banyak tapi nganggur. Nah, oleh Tokopedia itu juga punya bagian yang menerapkan AI ya, kecerdasan di situ. Digunakanlah contohnya untuk apa? Untuk memberikan rekomendasi. Ya, rekomendasi. Oh, kalau user ini dia sukanya belanja yang jenis-jenis seperti ini, maka dia akan memberikan rekomendasi. Nah, salah satu teknik memberikan rekomendasi itu juga salah satu teknik di dalam AI, recommendation system. Bahkan sekarang sudah merambah, tidak hanya muncul di e-commerce-nya tersebut, bahkan kita membuka sosial media, itu pun sudah ada rekomendasi berdasarkan data yang diolah oleh Tokped. Nah, saya sering mendapatkan seperti itu. Ya, jadi ini rekomendasinya Anda membeli ini ada yang murah dan sebagainya. Ternyata setelah saya amati itu adalah data transaksi saya, gitu ya. Nah ini, sehingga apalagi sekarang proses komputasi itu sudah sangat mudah. Artinya resources dari perangkat yang digunakan untuk mengolah itu sudah sangat luar biasa. Kalian mengenal yang namanya deep learning, membutuhkan GPU yang sangat besar, itu sudah ada sekarang. Sehingga semuanya mudah. Ya, mudah dilakukan. Kemudian apa? Munculnya tekanan kompetitif yang lebih kuat, itu bersaing kan antara satu e-commerce dengan e-commerce yang lain, gimana caranya mendapatkan nasabah sebanyak-banyaknya dengan cara memberikan itu tadi rekomendasi-rekomendasi yang kita nanti pasti akan tertarik karena itu passion kita gitu. Nah, itu ya. Ini kira-kira dari sudut komersial kenapa muncullah teknik-teknik data mining. Dan teknik data mining sudah tahun 2000-an ya. Nah, sekarang saja dia lebih muncul lagi, lebih digunakan lagi ya. Kemudian dari sudut pandang keilmuan, yaitu tadi prinsipnya data itu kecepatan data menggunakan internet itu sudah luar biasa.
bahwa internet itu juga sudah dari mulai yang model lama sampai sekarang itu dengan kecepatan dan gigabyte per hour-nya yang sudah luar biasa. Itu yang mendukung sehingga muncullah teknik-teknik data mining dari sisi keilmuan. Oke, nah sebenarnya data mining itu bisa digambarkan, dia mengambil ide dari beberapa ilmu ya. Jadi yang pertama itu adalah machine learning atau pattern recognition atau AI. Lalu ada statistik. Statistik pun ini sebenarnya yang mendasari AI juga. Makanya kalau sekarang ilmu data science itu tidak hanya dari informatika tapi juga dari statistik, matematik gitu ya. Itu sudah memunculkan juga teknik-teknik data science ya. Gitu. Kemudian dari sisi informatikanya itu adalah database system, di mana database system ini sebagai source-nya, sumbernya. Ya. Dan teknik-teknik yang digunakan itu ada di statistik dan machine learning. Ya, jadi kenapa kalau kita menggunakan teknik-teknik yang tradisional itu sudah tidak bisa menghandle data yang sangat besar. Nah, membludak ya, kalau dikatakan membludak. Kemudian variasi dari data itu juga sangat tinggi. Nanti di pertemuan berikutnya saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan dimensi dari data. Kemudian juga data itu bukan sesuatu yang homogen, bukan sesuatu yang homogen, tapi dia sudah heterogen, sangat heterogen. Kalau homogen itu sudah terlihat sama semua gitu ya. Tapi sifat dari data yang diolah pada zaman sekarang ini sudah sangat heterogen dan tersebar. Nah ini ya, ini yang mendasari dari munculnya data mining. Oke, nah di sini tadi saya sudah menyebutkan bahwa data mining itu adalah bagian dari proses knowledge discovery in databases. Seperti apa sih proses knowledge discovery in databases? Jadi kalau digambarkan itu ada beberapa tahap. Dari mulai kita memiliki data mentah, nah kemudian ada problem. Nah, seorang ingin melakukan sesuatu, maka dia harus memahami terlebih dahulu domainnya apa, sasaran penggunanya apa, knowledge awal yang harus dimiliki apa. Nah, dari situ nanti akan dilakukan yang namanya proses selection. Data itu nggak hanya semuanya kita pakai, tapi yang kita sesuaikan dengan problem yang ingin kita selesaikan. Ya. Lalu tahap berikutnya itu ada proses yang disebut dengan praproses yang tadi saya sempat singgung, yaitu misalkan data itu tadi kosong, nol, itu mau diapain? Apakah dibuang, apakah diisi dengan sembarang, ya. Kemudian kalau data itu terlalu bervariasi, nah itu gimana caranya agar variasinya menjadi lebih kecil, misalkan seperti itu. Nah itu namanya proses preproses. Di dalam proses preproses ini ada proses yang disebut dengan pembersihan dan transformasi data tadi. Di pertemuan kedua nanti akan saya jelaskan bagaimana sih teknik-teknik di sini. Karena ini adalah meskipun dia bukan bagian dari data mining, tapi dia adalah bagian dari data scientist. Jadi seorang data scientist itu harus paham betul bagaimana sih memilih data, bagaimana menghilangkan noise misalkan, kemudian mereduksi dimensi dan sebagainya. Istilahnya data itu harus benar-benar sudah siap ya digunakan di dalam data mining. Baru kemudian setelah itu dilakukan proses mining data tadi. Ada teknik nanti, ada beberapa teknik yang akan kita jelaskan seperti yang saya sampaikan di awal. Dan terakhir adalah kita interpretasikan atau kita evaluasi untuk